Halo semuanya, jadi perkenalkan kami dari kelompok 4 atau kelompok Sadi yang dimana terdiri dari Erik Martin dengan NIM 004, kemudian ada Wahyu Francisco Toldo Huta Barat, NIM 055, kemudian ada Victor Hutapea dengan NIM 112, kemudian ada saya sendiri Esther Lorenza Tambun dengan NIM 115, dan yang terakhir ada Rewika Damayanti Sembolon dengan NIM 127 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami atau tugas satu dari kelompok mobile programming. Nah, jadi yang pertama itu ada layout. Yang pertama itu ada tampilan aplikasinya, kemudian ada layout-nya. Nah, jadi di layout-nya ini tuh ada constraint layout yang dimana ini adalah bawaan dari Android Studio-nya. Kemudian ada linear layout yang mana setiap komponen nanti yang kita buat ke dalam aplikasi kita ini akan ditampilkan secara vertikal, secara otomatis. Nah, di dalam linear layout ini itu ada teks, yang bisa kita buat isinya terserah apa aja, kayak gitu. Terus kemudian ada linear layout yang horizontal. Nah, di sini itu, komponen-komponen yang kita masukkan nanti itu akan otomatis, tersusun secara horizontal, seperti yang ada di tampilan aplikasi ini. Nah, di dalam layout horizontal ini, itu kan ada button, button A, button B. Kemudian di bawahnya juga ada kita buat button C dan button D. Lalu ada condition text. Nah, ini tuh nanti untuk mengecek kondisi dari, soal kita. Terus, di dalam button ini, itu kita masukkan ID-nya masing-masing. Nanti di button A kita masukkan ID button A, di B juga demikian, C juga demikian, dan D juga. Terus di dalam button-nya ini juga kita buat kayak on click yaitu button press, yang mana nanti akan dijelaskan lebih lanjut di programnya. Langsung saja kita masuk kepada line 11 yaitu kelas mainnya, di mana di sini pada button di mana pada line 13 sampai line 16 itu ada let init dengan variable button A, B, C, D dengan tipe datanya button. Kemudian kemudian di sini ada let init variable conditional text dengan tipe data text view. Di sini menampilkan daripada teks yang ada pada layout yang sudah dijelaskan tadi. Di sini kenapa kita memakai let init? Karena layoutnya belum terbentuk, jadi kita nggak tahu nilainya dari button A, B, C itu termasuk ke dalam elemen yang kemana gitu. Jadi untuk lebih jelasnya nanti yang untuk menentukan nilainya akan dijelaskan pada line selanjutnya. Kemudian di sini ada variable answer dengan tipe datanya integer sama dengan 0. Kemudian di sini ada variable remain untuk mengecek jawabannya tadi, yaitu dengan tipe data integer sama dengan 0. Kemudian di sini ada variable is first button press dengan tipe data boolean sama dengan false. Kenapa false? Itu memang untuk yang pertama dibuat false karena buttonnya belum diklik, jadi hasilnya false. Di sini kemudian di sini ada override on create dari line 23 sampai 25 ini fungsi untuk membentuk layout tersebut. Jadi yang tadi pada line sebelumnya itu kan layoutnya belum terbentuk. Jadi pada line yang ini kita akan membentuk layoutnya untuk menentukan nilainya, di mana pada ID button A, nilai pada ID button A akan disimpan pada button A. Begitu juga ID button B, C, dan D. Kemudian di sini ada condition text dengan di mana tadi teks ID text pada condition text akan disimpan pada variable condition text. Kemudian setelah layoutnya sudah terbentuk dan nilainya bisa ditentukan, kemudian kita masuk kepada start game-nya, di mana game-nya akan dimulai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Toldo. Baik, kita akan masuk ke codingan start game, di mana di dalam fungsi start game ini terdapat dua fungsi lagi. Yang pertama itu init game dan yang kedua itu
generate game. Kita masuk ke fungsi yang pertama yaitu init game. Nah, di dalam init game ini button-button yang telah dibentuk tadi dibuat menjadi enable. Misalnya BTN-A. BTN-A itu enable bernilai true, BTN-B begitu juga, C juga dan D juga. Jadi BTN-BTN-nya itu dibuat menjadi true terlebih dahulu. Selanjutnya itu ada is first button press. Nah, is first button press itu dibuat false karena belum ditekan sama sekali, makanya is first button press itu bernilai false untuk awalnya. Lalu kita masuk ke fungsi generate game. Fungsi generate game itu yang pertama kita buat fungsi random. Fungsi random ini untuk codingannya sudah ketetapan, sintaks codingannya sudah ketetapan dari bahasa Kotlin. Selanjutnya di line 48 ada tipe data ya ada variabel answer yang mana itu nilainya dari 10 sampai 100 dan dia itu random. Selanjutnya ada remain. Remain itu bernilai sama dengan answer. Nah, di line 52 itu ada variabel number A, val number A. Kenapa kita pakai val? Karena dia tidak bisa diubah. Val itu hampir sama dengan var, tetapi val itu tidak bisa diubah atau sudah ketetapan. Nah, val number A itu kita mulai dari 1 sampai answer min 1 dan itu bersifat random. Baru kita buat lagi di val B, val number B. Val number B itu answer dikurang number A. Begitu juga kita ulangi codingan yang sama untuk number C dan number D. Selanjutnya itu di line 57, di line 57 itu kita mau melist atau mendaftarkan array yang sudah kita bentuk. Di line 58 itu kita masukkan ada list yang pertama ada number A, number B, number C, dan number D. Selanjutnya untuk codingan random button akan dijelaskan oleh Eric Martin. Baiklah, setelah menyimpan angka ke dalam array value list tadi, kita simpan elemen button yang telah kita bentuk tadi ke dalam sebuah list juga. Jadi di sini ada val buttons yang berisikan list dari button A, button B, button C, dan button D. Lalu kita inisialisasikan variabel random value dan current value yang bertipe integer. Nah, apa fungsinya? Jadi fungsi dari random value ini nantinya akan menyimpan angka random yang dijadikan sebagai patokan indeks array yang akan diambil. Dan untuk current value itu menyimpan nilai value dari indeks yang telah dipilih tadi. Jadi dari list button yang telah kita bentuk, kita lakukan sebuah perulangan sejumlah list button yang kita bentuk. Jadi tadi ada 4 button ya, ada button A, button B, button C, button D. Kita lakukan untuk setiap elemennya. Kalau dia button A sampai button C, kita jalankan yang ada di blok scope else. Nah, kita ambil random value-nya dari 0 sampai 3, di mana sampai 4, di mana itu size dari array-nya tadi ya. Lalu diambil secara random, lalu kita simpan nilai dari array-nya itu ke dalam current value. Kalau untuk button D, caranya sedikit berbeda, di mana kita tidak perlu random value lagi, karena button terakhir maka nilainya sudah terakhir, indeks satu-satunya, jadi kita nggak perlu lagi memilih random value. Setelah kita dapatkan nilai dari current value, kita simpan current value-nya ke dalam button dengan menjadikannya menjadi string terlebih dahulu. Nah, apa fungsinya kita melakukan ini? Dengan ini, setiap button itu diisi dengan dari array yang acak nilainya. Jadi, number A bisa saja masuk ke dalam opsi C, atau mungkin saja number B masuk ke dalam opsi D. Jadi tidak berurutan. Jadi pilihannya bakal muncul secara acak. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Victor. Oke, selanjutnya sebenarnya kalau codingnya seperti itu, programnya sudah jalan, namun tidak dapat ditekan untuk dapat menjalankan operasi yang ada dalam aplikasi tersebut sesuai yang Esther jelaskan tadi. Ketika kita menekan tombol, akan ada dijalankan button press, di mana dia akan mengambil parameter
berdasarkan apa tombol yang kita klik. Setelah itu, dia akan membuat, variabel button berdasarkan, parameter button yang kita klik tadi. Disimpan ke dalam button, terus akan membuat file press value, yang di mana ini nanti akan mengambil nilai dari si button yang kita klik tadi. Nah, setelah itu akan terjadi proses pengurangan remain terhadap press value. Kenapa? Karena nilai remain tadi disamakan dengan, jawaban atau answer, dikurangi dengan, nilai tombol yang kita klik tadi. Jika nilai sisanya terus ketika dia di is first button, eee, is first button ini nggak dijalankan terlebih dahulu, bernilai false karena memang sebelumnya false. Lalu ada dijalankan else terlebih dahulu. Kenapa dijalankan else? Ya karena, is first button-nya itu false di sini yang dijalankan yang bagian else. Selanjutnya dibikinnya dulu is first button true, ini menyatakan kalau kita udah mengklik button-nya. Lanjutnya, yang button yang kita klik tadi itu kita false-kan atau kita enable-kan karena supaya nggak diklik lagi. Setelah itu dia akan kita akan mengklik button yang lain, di mana nanti pas waktu udah kita klik button yang lain, dia akan menjalankan, operasi ini. Button kedua akan disimpan ke dalam variabel button, kemudian nilai dari button kedua akan disimpan dalam file press value, yang kemudian nanti nilainya akan dikurangi berdasarkan, pengurangan dari button pertama tadi. Kalau sisanya, habis, nanti berdasarkan yang ini, berdasarkan, button yang kedua yang kita klik, dia is first button press-nya udah menilai full, maka nanti yang dijalankan yang bagian if, dan karena nilainya 0 gitu, karena nilainya 0 alias jika ada 2 kondisi, yang pertama ketika nilainya 0, artinya, akan tertulis benar karena hasilnya sisanya pas gitu, sisa dari, penjumlahan 2 buah tombol dengan jawaban yang terdapat di situ, ketika dikurangkan 0 artinya dia benar, dan ketika remain-nya nggak, 0 alias bersisa, dia akan, menjalankan kondisi false dan tertulis nanti di bawahnya ada tulisan false. Dan ketika kita, eee, melanjut, nanti kan lanjut ke yang kedua gitu ya, lanjut yang ke pertanyaan selanjutnya. Nanti akan terjalan kondisi, di mana nanti kondisinya itu, ini akan terhilang kondisi benar salahnya ketika kita misalnya menjawab benar, tulisan di bawah, yaitu bertulis benar, itu nanti ngehilang untuk soal selanjutnya. Selanjutnya kita praktekkan melalui, aplikasinya. Ketika kita tekan, misalnya ini 2 deh, ketika kita ketekan 2, dia akan, enable supaya kita nggak bisa mengklik ini lagi. Nah, selanjutnya dia akan nunggu, button apa sih yang selanjutnya kita klik. Kalau berdasarkan, penjumlahan ini, kalau kita kliknya 6, akan muncul salah. Karena 2 tambah 6 nggak 8, 2 tambah 6 tetap 8, tapi 8 itu nggak sama dengan 2 pilihan sisa lainnya gitu, jumlah dari 2 pilihan sisa lainnya. Selanjutnya kalau kita misalnya klik 22 dengan, eee, let's say kita misalkan, 22 dengan 56 akan tertulis benar. Kenapa? Karena 22 dengan 56 itu 80, yang ternyata sisa dari pilihan yang kita nggak klik sebelumnya itu 80, yang artinya benar nilainya. Soalnya kita klik yang lain juga nanti dia benarnya itu akan hilang gitu. Nah, gitu seterusnya. Baik begitu sekian dari, aplikasi game yang kami bikin dari kelompok 4. Sekian dan terima kasih. Oke, jadi demikianlah penjelasan dari kami mengenai tugas yang udah kami buat. Terima kasih.